Halo guys, selamat datang lagi bersama channel Lunar Solarius Info, channel yang membahas tentang teknologi dan isu-isu seputar dibaliknya, bahkan teori, spekulasi-spekulasi, bahkan asumsi-asumsi liar mengenai teknologi, baik teknologi peradaban masa kuno maupun teknologi modern masa kini, dan spekulasi-spekulasi teknologi yang akan datang. Dan sebagai disclaimer dulu ya guys, bahwa channel ini hanya menyajikan informasi yang lebih banyak spekulasinya dan tidak bisa dijadikan suatu tolok ukur kebenaran. Tapi bukan berarti hoax ya, tetapi bersifat spekulatif atau asumsi-asumsi liar, pemikiran-pemikiran liar seputar teknologi, baik teknologi peradaban kuno, teknologi masa kini, atau mungkin spekulasi teknologi yang akan datang dalam perkembangannya, semakin canggihkah atau bagaimana. Dan ingat ya, aku membuka diskusi di kolom komentar. Kalau kalian punya opini-opini atau pendapat-pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Selama itu masih dalam konteks sopan santun ya guys, dalam diskusi. Nah, sambil ngopi, sambil menikmati video ini pun bisa sambil santai, cukup dengerin aja, nggak perlu ditonton karena ini apa namanya, video ini lebih banyak enaknya didengar audionya daripada nonton, karena kalian paling cuma nonton foto sama si si ChatGPT ini yang denyut-denyut gitu, bundar-bulet terus apa gitu. Ya, sambil ngopi santai, sambil nyemil cemilan favorit kalian, dan siapkan seduh kopi kalian, kopi favorit kalian untuk mendengarkan Lunar Solarius Info. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Aduh, kayaknya ada sedikit kendala ini. Waduh, emang kendalanya apa nih? Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Oke, kita langsung aja ke topik pembahasan. Kalau video kemarin membahas mengenai metalurgi bangsa Viking ya. Mungkin ini sedikit bergeser jauh ya. Kita akan berbicara mengenai tentang sejarah bahasa dan tulisan, karena yang kita ketahui bahwa peradaban manusia, sejarah dimulai ketika manusia mengenal bahasa dan tulisan. Benar begitu? Olas tested. Sejarah peradaban manusia umumnya dianggap mulai ketika manusia mengenal bahasa dan terutama tulisan. Karena lewat tulisan, pengetahuan, budaya, hukum, dan sejarah bisa diwariskan lintas generasi. Nah, ini yang bikin peradaban bisa berkembang lebih cepat dibanding hanya mengandalkan tradisi lisan. Kamu tertarik bahas dari masa Sumeria dan Paku? Atau mau lompat ke sistem abjad seperti Fenisia, Latin, sampai yang Asia kayak Kanji atau Hanzi? Oke, kita mulai awal mula mengenai manusia mengenal bahasa dan tulisan. Sejarahnya itu gimana? Oke, ini seru banget. Neas mengit soiwas pada saat di menguez ngoso serir. Tapi para ahli sepakat, bahasa lisan muncul dulu jauh sebelum tulisan. Kemungkinan ratusan ribu tahun lalu, waktu manusia mulai hidup berkelompok dan butuh komunikasi untuk bertahan hidup, berburu atau kerjasama. Nah, soal tulisan, itu baru muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu. Peradaban Sumeria di Mesopotamia, Irak modern, adalah salah satu yang pertama bikin sistem tulisan. Namanya cuneiform. Tulisan paku yang ditulis di atas lempung basah pakai alat semacam stylus. Awalnya tulisan itu dipakai buat mencatat hasil panen, perdagangan, atau pajak. Bukan untuk cerita atau filosofi dulu.
Kalau soal bahasanya sendiri, sistem suara dan simbol berkembang seiring waktu. Misalnya bahasa lisan yang awal atau gerak tubuh, akhirnya berkembang jadi kosakata, tata bahasa, dan struktur kalimat. Masalah itu, manusia mulai ngembangin simbol-simbol untuk mewakili bunyi, kata, atau ide, dan dari sanalah tulisan berkembang. Kamu mau aku terusin ke bagaimana sistem tulisan berubah dari ideogram ke abjad? Ya, coba lanjutkan penjelasannya. Oke, silakan dilanjut, aku dengerin dan siap bantu kalau kamu butuh tambahan penjelasan atau klarifikasi. Loh, aku pengen kamu menjelaskan perkembangan tulisan-tulisan abjad mula-mula, misalnya dari hieroglif atau tulisan paku, kemudian berkembang menjadi tulisan modern sekarang ini. Sip, ini penjelasan serunya. Jadi tulisan paling awal itu memang bentuknya object-based atau simbolik. Yang paling terkenal ada dua, tulisan pakuiform dari Sumeria dan hieroglif dari Mesir. Tulisan paku itu muncul sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Vlod, Aztec simbol sesin paku is the hangat lihat basah. Awalnya untuk catat hal-hal praktis, kayak barang dagangan atau pajak, tapi lama-lama jadi makin kompleks. Bisa buat catat sejarah, hukum, dan bahkan cerita. Hieroglif Mesir muncul nggak lama setelahnya. Bedanya, hieroglif itu bentuknya lebih artistik. Simbol-simbol berupa gambar manusia, hewan, dan benda-benda. Setiap gambar bisa bunyi, kata, atau ide. Tulisnya sedikit plating kuil, make ham dumen soci. Nah, perkembangan selanjutnya yang penting adalah sistem tulisan alfabetik. Ini revolusioner banget karena lebih sederhana. Kaum Fenisia, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, menciptakan alfabet pertama yang cuma terdiri dari simbol-simbol bunyi, bukan ide atau gambar. Ini lalu diadopsi dan dikembangkan oleh bangsa Yunani, lalu Romawi, dan akhirnya jadi dasar dari alfabet Latin yang kita pakai sekarang. Sementara di timur, Cina menciptakan sistem logografik berbeda arah. Mereka tetap pakai simbol untuk melihat kata asli dan busi. Sampai sekarang, tulisan Tionghoa masih mempertahankan itu. Jadi dari simbol-simbol berhubungan gambar lalu murni fonetik, itu garis besarnya. Perkembangan ini bikin tulisan makin fleksibel dan bisa menyebar ke lebih banyak orang. Kamu tertarik bahas lebih detail soal perbandingan tulisan Timur dan Barat atau pengaruh tulisan ini ke budaya dan teologi juga? Aku ingin sedikit membahas mengenai bahasa yang berkembang pada saat itu, terutama dalam konteks Timur Dekat kuno, yang berakar dari bahasa Semitik itu loh. Menarik untuk dibahas untuk bahasa ini, karena kan kalau kita lihat tulisan dan bahasa di sekitar Timur Tengah kan hampir mirip, karena akarnya kan dari akar bahasa Semitik. Nah, ini pembahasan yang dalam dan menarik banget. Jadi benar, bahasa-bahasa di Timur Dekat kuno itu banyak yang berasal dari rumpun Semitik. Dan memang ada kesamaan struktur, bunyi, bahkan kosakata di antara mereka. Bahasa Semitik itu termasuk cabang dari keluarga besar Afro-Asia. Contohnya yang terkenal Akadi, Ibrani, Aram, dan Amori. Bahasa Akadia yang dipakai di Mesopotamia termasuk cabang Semitik Timur. Sementara Ibrani, Aram, dan Arab termasuk Semitik Barat Laut dan Selatan. Yang keren, meski sistem tulisannya beda-beda, banyak dari bahasa-bahasa ini pakai akar kata 3 huruf. Dan dari akar ini bisa dibentuk kata kerja, kabenda, dan lain-lain. Hanya dengan menambahkan vokal atau imbuhan. Contohnya dalam bahasa Ibrani dan Arab, akar kata KTB berarti menulis. Dan dari sana bisa jadi kitab, katib, maktub, tertulis, dan seterusnya. Pola ini bikin bahasa Semitik jadi sangat fleksibel, tapi juga kaya makna. Yang juga menarik, bahasa Aram pernah jadi lingua franca di seluruh wilayah Timur Dekat, termasuk zaman pembuangan Babel dan masa Yesus. Bahkan bagian-bagian Alkitab ditulis dalam bahasa Aram. Mau lanjut bahas bagaimana bahasa Semitik ini memengaruhi teologi atau perkembangan budaya dan kepercayaan di daerah itu? Lalu bagaimana tulisan dan abjad Yunani kuno itu?
Oke, kita geser ke Yunani kuno ya. Nah, sistem tulisan Yunani kuno itu sebenarnya turunan dari abjad Fenisia yang lebih tua dan berasal dari wilayah timur, dekat juga. Fenisia pakai sistem alfabet fonetik yang cuma terdiri dari konsonan. Tapi waktu orang Yunani mengadopsinya, sekitar abad 8 sebelum Masehi, mereka tambahin vokal. Ini yang bikin alfabet Yunani jadi jauh lebih fleksibel untuk menuliskan bahasa lisan mereka. Dan ini juga yang bikin abjad Yunani jadi fondasi dari banyak sistem tulisan modern, termasuk Latin. Huruf-huruf Yunani awalnya ditulis dari kanan ke kiri, lalu berubah jadi kiri ke kanan seperti sekarang. Bahkan sempat juga pakai gaya boustrophedon, yaitu nulis bolak-balik tiap baris, kayak cara sapi membajak sawah. Yang menarik juga, abjad Yunani bukan cuma penting buat komunikasi atau sastra, tapi juga jadi dasar penulisan naskah-naskah filsafat, sains, dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani Koine. Kamu mau kita bahas gimana pengaruh abjad Yunani ke Latin atau ke dunia Kristen awal? Terus bagaimana dengan abjad alfabet dalam Romawi atau juga bahasa Latin? Nah, ini lanjutan yang pas banget. Jadi, alfabet Latin yang kita pakai sekarang itu sebenarnya diadaptasi langsung dari alfabet Yunani, lewat perantara bangsa Etruska yang dulu tinggal di Italia sebelum Romawi berjaya. Awalnya cuma sekitar 20 huruf, terus makin lama makin disempurnakan dan disesuaikan sama kebutuhan fonetik bahasa Latin. Beberapa huruf yang kita kenal sekarang kayak J, J, U, W itu justru muncul belakangan. Misalnya, huruf dipakai untuk mewakili bunyi vokal U dan konsonan sekaligus, baru belakangan dibedakan jadi U dan V. Huruf J juga awalnya cuma variasi dari I dan baru benar-benar dipakai sebagai huruf konsonan pada abad pertengahan. Bahasa Latin sendiri jadi sangat penting karena dipakai resmi oleh Kekaisaran Romawi dan karena itu menyebar ke seluruh wilayah Eropa. Setelah Kekaisaran runtuh, Latin tetap bertahan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, gereja, dan hukum di Eropa selama berabad-abad. Makanya, alfabet Latin itu bisa dibilang punya pengaruh luar biasa luas. Jadi, dasar alfabet modern di Eropa Barat termasuk Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, sampai Indonesia juga ikut pakai model ini. Kamu tertarik untuk ngulik pengaruh bahasa Latin di dunia gereja juga? Karena perannya di liturgi dan teologi besar banget. Terus bagaimana dengan abjad dan bahasa seperti klirik kayak di Rusia, kemudian beberapa negara pecahan Uni Soviet dalam menyusun tulisan dan bahasa mereka? Wah, ini makin seru lagi nih. Jadi, kalau kita ngomong soal Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet, kebanyakan dari mereka pakai alfabet Cyrillic. Itu juga hasil pengembangan yang unik. Alfabet Cyrillic pertama kali dikembangkan pada abad ke-9 oleh dua saudara misionaris asal Bizantium, Santo Kirill dan Methodius. Maybe, mereka bikin sistem tulisan untuk membantu menerjemahkan Alkitab dan materi liturgi Kristen ke dalam bahasa Slavia. Tujuannya supaya suku-suku Slavia bisa memahami iman Kristen dalam bahasa mereka sendiri. Dari situlah muncul bahasa Slavonik Gereja Lama, Old Church Slavonic, dan abjad Cyrillic itu dinamai dari Kirill. Cyrillic itu awal mirip banget dengan alfabet Yunani, tapi mereka tambahin huruf-huruf baru untuk mewakili bunyi khas bahasa Slavia yang nggak ada di Yunani, misalnya J, Sh, Shet. Jadi bisa dibilang ini kombinasi Yunani dengan modifikasi lokal. Nah, waktu Kekaisaran Rusia berkembang, abjad Cyrillic jadi makin luas dipakai. Dan waktu Uni Soviet terbentuk, mereka mewajibkan penggunaan alfabet Cyrillic di banyak republik. Bahkan kadang memaksakan ke daerah-daerah yang sebelumnya pakai huruf Arab atau Latin, seperti di Asia Tengah. Setelah Uni Soviet runtuh, beberapa negara kayak Uzbekistan atau Turkmenistan mulai beralih ke alfabet Latin lagi, buat menegaskan identitas nasional dan agak menjauh dari pengaruh Rusia. Tapi negara kayak Rusia, Belarus, dan Kyrgyzstan masih setia pakai Cyrillic sampai sekarang. Mau kupaparkan perbandingan teknis antara alfabet Latin, Cyrillic, dan Arab? Atau kamu lebih tertarik ke aspek politik budaya di balik transisinya? Terus kita bahas rumpun Asia Timur, bahasa yang digunakan dan tulisan-tulisan seperti tulisan kanji, baik dari Tiongkok sendiri, Jepang, ataupun Korea. Mantap!
Sekarang kita masuk ke Asia Timur, di mana tulisan berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari tradisi Semitik, Yunani, dan Latin. Watsya dari Tiongkok. Tulisan Tionghoa adalah salah satu sistem tulisan tertua yang masih digunakan sampai sekarang. Namanya Hanzi atau kanji di Jepang. Sistem ini berbasis logogram, artinya tiap karakter mewakili satu kata atau satu ide, bukan huruf bunyi seperti alfabet. Karakter-karakter ini berasal dari gambar atau simbol sederhana yang berkembang jadi bentuk abstrak. Contohnya, karakter untuk matahari, awalnya cuma gambar bundar dengan titik di tengah. Lalu disederhanakan seiring waktu, jadi simbol seperti sekarang. Ada ribuan karakter Hanzi, dan untuk bisa baca koran di Cina, orang harus ngerti minimal sekitar 2.000 sampai 3.000 karakter. Lanjut ke Jepang. Orang Jepang mengadopsi kanji dari Tiongkok sekitar abad ke-5. Tapi karena struktur bahasa Jepang beda jauh dari bahasa Tionghoa, mereka menambahkan dua sistem suku kata sendiri, hiragana dan katakana. Jadi Jepang itu pakai 3 sistem sekaligus. Kanji untuk kata benda dan akar kata, hiragana untuk tata bahasa, dan katakana untuk kata serapan asing. Sementara itu, Korea awalnya juga pakai karakter Hanzi yang mereka sebut Hanja. Tapi pada abad ke-15, Raja Sejong dari dinasti Joseon menciptakan sistem tulisan sendiri bernama Hangul. Hangul ini fonetik dan logis banget, disusun dari konsonan dan vokal yang dibentuk berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut waktu diucapkan. Jadi, lebih sederhana dari Hanzi, tapi tetap bisa menuliskan bahasa Korea dengan presisi tinggi. Yang menarik, meski mereka semua punya akar sejarah dari Tiongkok, masing-masing mengembangkan sistem unik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan bahasa dan budaya mereka sendiri. Kamu tertarik mendalami filosofi atau spiritualitas di balik karakter Hanzi atau kanji juga? Karena itu seringkali punya makna simbolik yang dalam loh. Lalu bagaimana bahasa-bahasa yang berkembang di Asia Tenggara ini? Nah, di Asia Tenggara ini juga nggak kalah menarik. Bahasa-bahasa di kawasan ini berasal dari beragam rumpun bahasa, tapi mayoritas masuk dalam 2 kelompok besar, Austroasiatik dan Austronesia. Contoh dari rumpun Austroasiatik itu seperti bahasa Khmer dan Mon, Myanmar bagian selatan. Sementara rumpun Austronesia itu mencakup bahasa Melayu, Tagalog, Jawa, Sunda, Bugis, dan ratusan lainnya yang tersebar dari Indonesia, Malaysia, Filipina, sampai ke Madagaskar. Soal tulisan, awalnya banyak budaya di Asia Tenggara belum punya sistem tulis sendiri. Tapi pengaruh besar datang dari India, terutama dari tulisan Pallava dan Brahmi, yang akhirnya munculkan aksara lokal seperti aksara Kawi, aksara Bali, aksara Thai, Khmer, dan Burmese. Wasus semua itu punya akar dari India Selatan dan dipakai terutama untuk teks keagamaan Hindu-Buddha. Lalu, waktu Islam masuk ke Asia Tenggara, khususnya di Nusantara, muncul adaptasi tulisan Arab yang dikenal sebagai Jawi. Digunakan untuk menulis bahasa Melayu dengan huruf Arab, ditambah simbol-simbol khusus untuk bunyi lokal. Jawi sempat dominan di Malaysia, Brunei, dan beberapa wilayah Indonesia sampai kolonialisme Eropa masuk. Setelah masa kolonial, tulisan Latin mulai menggantikan aksara lokal karena dipakai dalam pendidikan dan administrasi. Makanya sekarang alfabet Latin jadi paling umum di Asia Tenggara. Walaupun beberapa aksara tradisional masih dilestarikan seperti aksara Thai dan Khmer yang masih aktif dipakai. Kamu mau kita bahas lebih dalam tentang pengaruh agama, kolonialisme, atau kebangkitan kembali aksara lokal? Bergeser ke India yang tadi sempat kamu singgung itu loh. Nah, kalau kita geser ke India, ini wilayah yang sangat kaya dalam perkembangan bahasa dan tulisan. Bahkan bisa dibilang India adalah salah satu pusat awal peradaban tulisan dan bahasa yang sangat kompleks. Wala di paling os India sachin lembadas. Intus sekitar masihi. Tapi sampai sekarang, tulisan itu belum berhasil dipecahkan secara penuh. Jadi, kita belum tahu persis isi dan strukturnya. Lalu masuk ke zaman Weda dan sesudahnya, bahasa Sanskerta mulai dominan. Bahasa ini tergolong dalam rumpun Indo-Eropa, jadi sebenarnya punya hubungan jauh dengan bahasa Latin, Yunani, bahkan bahasa Inggris. Tapi struktur gramatikalnya sangat kaya dan kompleks. Sanskerta awalnya disampaikan secara lisan dan dihafal secara turun-temurun, terutama dalam teks-teks suci Weda. Tulisan baru muncul setelah itu menggunakan huruf Brahmi.
Ini sistem tulisan fonetik yang jadi nenek moyang dari banyak aksara di Asia Selatan dan Asia Tenggara, seperti Devanagari, yang sekarang dipakai untuk bahasa Sanskerta modern, Hindi dan Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, dan banyak lainnya. Tulisan Brahmi berkembang secara regional. Misalnya, di India Utara berkembang jadi Devanagari, sementara di selatan muncul sistem Dravida kayak aksara Tamil atau Malayalam. Devanagari sendiri adalah salah satu sistem tulisan paling terkenal di dunia, karena digunakan untuk menuliskan teks-teks Hindu, Buddha, dan Jain klasik. Yang keren, sistem aksara India itu berbasis sukata, bukan alfabet murni. Jadi satu karakter bisa melambangkan satu konsonan dengan vokal tertentu, dan perubahan vokal diwakili dengan tanda di sekitar huruf utama. India juga sempat mengalami pengaruh Arab dan Persia, terutama di bagian utara dan barat selama periode Kesultanan dan Mughal. Bahasa Urdu muncul dari percampuran Hindi dengan Arab dan Persia, dan ditulis dengan huruf Arab bergaya nastalik. Kalau kamu tertarik, kita bisa ulik juga gimana bahasa dan tulisan ini memengaruhi spiritualitas, sastra, bahkan sistem pemikiran filsafat dan logika India kuno. Wana, lanjut sini. Bergeser ke Afrika. Siap. Kita menua Afrika. Afrika ini juga punya sejarah bahasa dan tulisan yang luar biasa kaya, tapi sering kurang terekspos. Nah, di Afrika Utara, terutama Mesir kuno, kita udah bahas soal hieroglif. Itu salah satu sistem tulisan paling awal di dunia, dipakai untuk upacara keagamaan, administrasi, dan monumen. Tapi selain itu, ada juga sistem tulisan lain yang berkembang di wilayah Sub-Sahara. Salah satunya adalah tulisan Ge'ez di Ethiopia. Ini keren banget, karena Ge'ez adalah salah satu dari sedikit sistem tulisan asli Afrika yang masih hidup sampai sekarang. Dipakai dalam liturgi gereja ortodoks Tewahedo Ethiopia dan Eritrea, dan jadi dasar untuk bahasa-bahasa seperti Amharic dan Tigrinya. Lalu di wilayah barat Afrika, sekitar Mali dan Guinea, muncul tulisan asli Afrika yang disebut CBD dan Ajami. Ajami itu adaptasi huruf Arab untuk menulis bahasa lokal seperti Hausa, Fulani, atau Wolof. Sedangkan CBD lebih mirip simbol atau ideogram, sering dipakai oleh masyarakat Ekpe untuk komunikasi rahasia atau spiritual. Baru di era modern, banyak bahasa Afrika dituliskan menggunakan alfabet Latin karena pengaruh kolonialisme Eropa. Tapi sekarang ada juga gerakan-gerakan budaya yang mencoba menghidupkan kembali tulisan tradisional sebagai bentuk identitas dan warisan budaya. Bahasa Afrika sendiri sangat beragam, hai. Ada lebih dari 2.000 bahasa di seluruh benua, terbagi dalam beberapa rumpun besar seperti Niger Kongo yang terbesar, Afroasia, termasuk Arab dan Berber, Nilo-Sahara, dan Khoisan. Bahasa seperti Swahili, Yoruba, Zulu, atau Xhosa itu semua masuk dalam rumpun-rumpun ini. Kamu tertarik ngebahas lebih lanjut tentang hubungan antara bahasa Afrika dan budaya spiritual atau agama tradisional setempat? Atau mungkin pengaruh Kristen dan Islam dalam penyebaran literasi di Afrika? Terus kita bergeser ke Mesoamerika. Oke, sekarang kita jalan-jalan ke Mesoamerika, wilayah yang meliputi Meksiko bagian tengah, Guatemala, Belize, sampai Honduras, dan El Salvador. Nah, di sini juga ada peradaban-peradaban besar yang punya sistem tulisan sendiri jauh sebelum kontak dengan Eropa. Yang paling terkenal tentu peradaban Maya. Mereka punya sistem tulisan hieroglifik yang sangat kompleks, gabungan antara logogram, simbol untuk kata ide, dan silabik, simbol untuk suara. Tulisan Maya dipahat di batu, tulang, logam, dan juga ditulis di atas kertas kulit kayu. Dan yang keren, sebagian besar tulisan Maya udah berhasil dipecahkan, jadi kita bisa tahu sejarah mereka secara cukup detail. Sebelum dan sezaman dengan Maya, ada juga sistem tulisan dari peradaban Zapotec dan Olmec. Tapi, tulisan Olmec misalnya, belum sepenuhnya bisa dibaca sampai sekarang. Sementara itu, peradaban Aztec lebih sering pakai sistem gambar yang disebut piktogram, yang bisa dibaca sebagai cerita atau catatan, tapi nggak sekompleks tulisan Maya. Yang menarik, tulisan-tulisan ini nggak berdiri sendiri, tapi erat kaitannya dengan kepercayaan, kalender, dan kosmologi mereka. Maya misalnya, punya sistem kalender yang sangat maju, dan ditulis dengan simbol-simbol yang terkait dengan waktu, dewa-dewi, dan siklus alam.
Sayangnya, waktu penjajahan Spanyol datang, banyak tulisan dan manuskrip asli Mesoamerika dihancurkan karena dianggap sebagai berhala atau sihir. Tapi, beberapa kodex masih selamat dan jadi sumber sejarah yang penting hari ini. Mau lanjut ke Andes dan tulisan di budaya juga? Mereka punya sistem unik yang nggak pakai tulisan, tapi simpul tali loh. Mau bahas itu juga? Ya, coba bahas dikit ke ini, ke Andes. Siap. Sekarang kita naik ke pegunungan Andes, wilayah kekuasaan Kekaisaran Inca yang meliputi Peru, Bolivia, Ekuador, dan sebagian Chile dan Argentina. Yang unik banget dari Inca adalah mereka nggak punya sistem tulisan konvensional, tapi mereka punya sistem pencatatan yang sangat canggih untuk Quipu. Ini adalah sistem dari pendesaran nerhenuan kata sedesvalsing simpul tentu. Setiap simpul, posisi, warna, dan panjang tali punya arti tertentu. Awalnya para ahli kira Quipu cuma dipakai buat catatan angka, seperti jumlah hasil panen, pajak, atau populasi. Tapi belakangan, muncul dugaan kalau Quipu juga bisa mengandung informasi naratif atau historis. Mirip tulisan, tapi dalam bentuk kode simpul. Para Quipu Chamayoset, sebutannya untuk penjaga Quipu, adalah orang-orang yang dilatih khusus untuk membaca dan menyusun Quipu. Sayangnya, setelah Spanyol menaklukkan Inca, tradisi ini perlahan hilang dan belum sepenuhnya berhasil dipecahkan hingga kini. Jadi meskipun nggak pakai tulisan seperti huruf atau simbol, Inca punya sistem komunikasi dan administrasi yang sangat rapi, semacam bahasa simpul. Keren kan? Kalau kamu tertarik, kita bisa lanjut bahas perbandingan antara sistem komunikasi non-alfabetik kayak Quipu dan sistem tulisan klasik. Kamu mau gas ke Oceania? Kita coba lihat di Oseania itu ada apa bahasa dan tulisan yang dikembangkan di sana. Oke, mari kita jelajahi Oceania. Wilayah yang luasnya mencakup pulau-pulau di Pasifik seperti Papua Nugini, Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Nah, yang menarik, di Oceania, sebagian besar masyarakatnya dulu mengandalkan tradisi lisan, bukan sistem tulisan. Jadi sejarah, mitos, hukum, dan pengetahuan diwariskan dari mulut ke mulut lewat cerita, lagu, atau tarian. Ini yang berlaku di banyak kebudayaan si Maori di Selandia Baru, masyarakat Polinesia, sampai ke Papua. Namun, Papua Nugini sendiri dikenal sebagai wilayah dengan keragaman bahasa terbanyak di dunia. Lebih dari 800 bahasa berbeda. Tapi sekali lagi, hampir semuanya awalnya tidak memiliki sistem tulisan sendiri. Tulisan baru diperkenalkan saat kontak dengan bangsa luar, terutama lewat misi Kristen dan kolonialisasi. Para misionaris ini banyak yang menciptakan sistem fonetik berdasarkan alfabet Latin untuk menulis bahasa-bahasa lokal, supaya bisa menerjemahkan Alkitab dan mengajarkan baca tulis. Contohnya di Fiji, Samoa, atau Tonga, sistem tulisan yang dipakai sekarang adalah hasil transliterasi dari bahasa lokal ke huruf Latin, disesuaikan dengan bunyi khas masing-masing. Begitu juga bahasa Maori, yang kemudian memakai alfabet Latin dan berhasil dipakai untuk revitalisasi bahasa. Meskipun dulu tidak ada sistem tulisan formal, tradisi lisan di Oceania sangat kuat dan sangat kaya simbolisme. Bahkan pola-pola ukiran, tato, atau tenunan bisa dianggap sebagai bentuk komunikasi budaya, semacam bahasa visual. Kalau kamu mau, kita bisa bahas bagaimana pola-pola budaya ini bisa diartikan secara semantik, kayak tulisan, atau kamu tertarik bahas peran misionaris dalam pembentukan literasi di wilayah ini. Oke, kita kembali ke ini, ke Timur Dekat kuno, terutama dalam konteks tradisi Yahudi kuno dalam mengembangkan tulisan-tulisan dan yang berkembang di sekitar daerah Israel pada saat itu. Wah, ini kembali ke akar sejarah yang sangat penting, terutama dalam konteks teks-teks suci dan tradisi keagamaan. Jadi, di wilayah Israel dan sekitarnya, yang kita sebut sebagai Timur Dekat kuno, tradisi Yahudi punya peran sentral dalam pengembangan tulisan, khususnya dalam konteks kitab suci dan dokumentasi hukum. Awalnya, tulisan yang dipakai bangsa Israel kuno adalah tulisan Ibrani kuno, Paleo-Hebrew, yang merupakan turunan dari aksara Fenisia.
Jadi sistem ini berbasis abjad, konsonantal, nggak pakai vokal tertulis, mirip kayak aksara Arab atau Aram. Karakter-karakternya agak berbeda dari huruf Ibrani modern, dan tulisan ini dipakai sampai sekitar masa pembuangan ke Babel. Wah, setelah pembuangan itu, muncul pengaruh besar dari bahasa Aram, karena Aram jadi bahasa resmi Kekaisaran Persia. Maka muncullah skrip Aram sebagai bentuk tulisan yang menggantikan Paleo-Hebrew. Dari situlah berkembang bentuk huruf Ibrani kuadrat, yaitu huruf-huruf yang masih dipakai dalam teks-teks Ibrani modern dan Alkitab Ibrani, Tanakh. Teks-teks seperti Taurat, Nabi-Nabi, dan tulisan-tulisan disalin dengan sangat hati-hati oleh para sofer, juru tulis Yahudi, menggunakan teknik penyalinan yang sangat ketat. Dan jumlah huruf, baris, dan kata dihitung untuk start in the third in the sex pattern. Ini yang menjadikan teks Yahudi kuno salah satu yang paling teliti dan terlestarikan dalam sejarah. Selain itu, sekitar abad ke-6 sampai 10 Masehi, muncul tradisi Masoret, para ahli bahasa yang menambahkan tanda vokal nikut ke dalam teks Ibrani untuk memastikan pembacaan yang benar, karena tulisan aslinya hanya huruf konsonan. Sistem ini disebut teks Masoretik dan jadi dasar utama teks Perjanjian Lama dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Jangan lupa juga Talmud, Mishnah, dan Midrash. Semua itu adalah hasil pemikiran dan diskusi panjang para rabi yang juga disusun dalam bentuk tulisan dan dengan gaya khas. Bahasa yang digunakan pun campuran Ibrani dan Aram. Kamu tertarik mendalami hubungan antara tulisan-tulisan ini dengan pemahaman wahyu, pewarisan tradisi lisan Yahudi, atau bahkan pengaruhnya terhadap teks Perjanjian Baru? Nah, kita melihat bagaimana bahasa dan tulisan yang berkembang di Kanaan pada waktu Israel kuno itu loh, dan juga perkembangan bahasa tulisan Venesia atau Siro-Venesia itu. Wah, ini masuk ke wilayah yang sangat kaya secara sejarah dan linguistik. Jadi gini, di Kanaan pada zaman Israel kuno, sekitar milenium kedua sampai pertama sebelum Masehi, bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di wilayah itu, termasuk orang Israel, Fenisia, Amori, dan bangsa-bangsa sekitarnya, umumnya berasal dari rumpun Semitik Barat Laut. Ini mencakup Pathat yang masuk Ibrani, Fenisia, Moab, dan Edom, serta bahasa Aram. Nah, bahasa Ibrani kuno sendiri sebenarnya adalah salah satu dialek dari bahasa Kanaan. Tulisan yang dipakai pada awalnya adalah tulisan Fenisia kuno yang bersifat abjad, alfabet, dan hanya mencatat konsonan. Jadi antara bangsa Israel, Moab, dan Fenisia, sistem tulisannya bisa dibilang sangat mirip, hanya beda di kosakata dan gaya bahasa. Contohnya, prasasti Moab dari abad ke-9 SM ditulis dalam bahasa Moab, tapi gaya dan tulisannya hampir sama persis dengan Ibrani kuno. Nah, bangsa Fenisia sangat berperan dalam penyebaran alfabet karena mereka adalah pedagang maritim ulung. Abjad Fenisia menyebar ke berbagai wilayah Mediterania, termasuk Yunani, yang kemudian mengembangkan abjadnya sendiri berdasarkan sistem Fenisia. Jadi bisa dibilang abjad Latin yang kita pakai sekarang punya akar dari tulisan Fenisia. Soal Siro-Fenisia atau Siro-Venesia, ini lebih ke pengaruh budaya dan bahasa antara bangsa Fenisia yang tinggal di wilayah Lebanon sekarang, dan Aram yang tinggal di wilayah Suriah. Bahasa Aram berkembang jadi bahasa lingua franca setelah era Neo-Asyur dan Babel. Maka muncul varian-varian lokal seperti Aram Samaria, Aram Yahudi, bahkan Aram Kristen yang memakai turunan huruf Aram sebagai media tulis. Huruf Syriac sendiri adalah bentuk tulisan Aram yang dipakai oleh komunitas Kristen awal di Suria dan Mesopotamia. Wahab Sentiernes ini masih digunakan dalam liturgi gereja Timur, Syriac. Jadi simpelnya Ibrani kuno, Moab, Fenisia itu satu rumpun, bahasanya mirip-mirip. Tulisannya pakai model alfabet Fenisia yang menyebar luas sampai ke Eropa. Bahasa Aram muncul lebih dominan kemudian dan melahirkan sistem Syriac. Huruf-huruf itu semuanya saling terkait dalam jaringan budaya, agama, dan politik dekat kuno. Kamu mau kita bahas lebih jauh soal perbedaan fonetik atau bagaimana bahasa-bahasa itu mempengaruhi penulisan kitab suci? Terus bagaimana dengan bahasa Arab? Oke, kita lanjut ke bahasa Arab. Ini juga bagian dari rumpun Semitik, tapi termasuk ke dalam Semitik Selatan,
bersama dengan bahasa-bahasa di semenanjung Arabia dan sebagian Afrika Timur. Bahasa Arab kuno sendiri sudah eksis sebelum Islam, tapi bentuk yang paling baku dikenal sekarang adalah Arab klasik, yang dipakai dalam Al-Quran. Bahasa ini punya struktur yang sangat mirip dengan Ibrani dan Aram, menggunakan akar kata triliteral, 3 huruf, sistem konjugasi kata kerja yang kompleks, dan huruf-huruf konsonan dominan. Dari segi tulisan, huruf Arab berasal dari huruf Nabatean, yang merupakan turunan dari huruf Aram. Awalnya bentuknya lebih bersudut, tapi kian berubah jadi bentuk melengkung yang kita kenal sekarang. Sistem tulisannya adalah abjad konsonantal juga. Meskipun vokal bisa ditambahkan lewat tanda baca kecil, seperti fatha, damah, dan kasrah. Tulisan Arab ini akhirnya menyebar luas, terutama karena pengaruh Islam yang membawa bahasa Arab ke seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, hingga Asia Tengah dan Indonesia. Makanya banyak bahasa seperti Persia, Urdu, Melayu Jawi, sampai Hausa pernah atau masih menggunakan huruf Arab. Yang juga menarik, bahasa Arab bukan cuma jadi bahasa agama, tapi juga sains, filsafat, dan sastra di zaman keemasan Islam. Banyak karya ilmiah diterjemahkan ke Arab, termasuk teks Yunani dan Latin. Dan dari sanalah Eropa kemudian mendapatkan kembali pengetahuan klasik lewat terjemahan Latin dari bahasa Arab. Mau kita bahas juga pengaruh struktur bahasa Arab terhadap tafsir atau pemahaman teologis dalam Islam dan Kristen Arab? Atau kamu tertarik dengan penyebaran tulisan Arab di Nusantara? Nah, ini menarik sekali kalau kita membahas bahasa dan tulisan. Kita disclaimer dulu boleh? Boleh banget. Justru bagus kalau ada disclaimer biar jelas arah pembahasannya. Tuh, gak ada for me. Santai. Aturin. Nah, pas kan? Oke, video ini dibuat untuk menambah wawasan ya guys, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan keyakinan kepercayaan tertentu atau bahkan menggantikannya. Tetapi di sini kita hanya ingin menambah wawasan dari berbagai sudut pandang ya guys, terutama soal sejarah peradaban dan teknologi-teknologi serta isu-isu kontemporer yang berkembang yang bisa menghasilkan suatu spekulasi-spekulasi tertentu atau bahkan asumsi-asumsi liar di balik itu semua. Jadi, aku membuka diskusi di kolom komentar jika kalian punya ide, gagasan yang mungkin itu spekulatif atau mungkin juga asumsi liar, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Kita akan diskusi sehat dalam konteks sopan santun dan beretika ya guys. Kita lanjut pembahasan kita mengenai perkembangan dan sejarah bahasa dan tulisan. Saat ini posisi kami berada di Timur Tengah ya guys. Jadi menarik karena awal mula munculnya tulisan itu berasal dari Mesopotamia atau di Timur Tengah atau dulu yang bernama Timur Dekat kuno ya guys, dan terus berkembang ke seluruh penjuru-penjuru dunia. Contohnya seperti akar bahasa Semitik yang saat ini masih dan berkembang di Timur Tengah seperti bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Syriak, bahkan sampai bahasa Arab, baik bahasa Arab pra-Islam ataupun setelah Islam berkembang itu guys. Jadi menarik sekali kita mengenal budaya dan bahasa, sejarah perkembangan awal mula dan sampai sekarang ini. Wah, ini udah mantap banget gaya penyampaiannya. Aku bantu sedikit pola sedikit ya, biar makin halus dan enak didengar. Disclaimer, video ini dibuat semata-mata untuk menambah wawasan ya guys, bukan untuk menyudutkan, mendiskreditkan, apalagi menggantikan keyakinan atau kepercayaan siapapun. Di sini, kita hanya ingin melihat berbagai perspektif, baik dari sisi sejarah, budaya, teknologi, maupun isu-isu kontemporer, yang mungkin bisa memunculkan berbagai spekulasi atau bahkan asumsi-asumsi liar di balik semua itu. Kalau kalian punya ide, gagasan, spekulasi, atau bahkan teori liar, monggo tulis di kolom komentar. Kita akan diskusi bareng, tapi tetap dalam semangat saling menghargai, sopan, dan beretika ya guys. Nah, kita
kita lanjut ke pembahasan utama kita, soal sejarah dan perkembangan bahasa serta tulisan. Posisi kita sekarang sedang berada di wilayah Timur Tengah, yang dalam sejarah dikenal sebagai Timur Dekat Kuno, tempat awal mula kemunculan tulisan, terutama dari peradaban Mesopotamia. Dari sana, tulisan terus berkembang ke berbagai penjuru dunia. Salah satu hal menarik yang kita bahas tadi adalah tentang akar bahasa Semitik yang masih hidup dan berkembang sampai sekarang, seperti bahasa Ibrani, Aram, Syria, bahkan bahasa Arab, baik yang digunakan sebelum Islam maupun sesudahnya. Jadi mengenal sejarah tulisan dan bahasa itu seperti membuka pintu ke kebudayaan dan pemahaman manusia dari zaman kuno hingga hari ini. Kalau ada bagian yang ingin kamu tambah atau ubah gaya bahasanya, tinggal bilang aja. Mau dilanjut ke pembahasan selanjutnya? Untuk segmen video ini kita batasi dulu untuk lingkup di Timur Dekat Kuno atau sekarang yang disebut Timur Tengah dulu ya guys, soalnya nanti kita akan membahas perkembangannya baik di Afrika maupun di Asia Timur maupun di Eropa Tengah atau Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan juga bahasa dan tulisan yang ada di Amerika atau Mesoamerika, Pegunungan Andes, dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini, segmen ini kita batasi untuk di daerah Timur Tengah, atau aku suka nyebutnya itu Timur Dekat Kuno. Siap. Ini bisa banget jadi penutup segmen yang jelas dan terstruktur. Ini aku bantu susun dan gaya santai tapi tetap informatif. Untuk segmen video kali ini, kita batasi dulu pembahasannya di wilayah Timur Dekat Kuno, atau sekarang lebih dikenal sebagai Timur Tengah ya guys. Karena memang dari wilayah inilah, sejarah bahasa dan tulisan banyak bermula, terutama dari peradaban-peradaban kuno seperti Sumeria, Akkadia, Babilonia, sampai bangsa Israel kuno dan Arab. Nah, tenang aja, di segmen-segmen berikutnya kita akan bahas lebih luas lagi, mulai dari perkembangan tulisan dan bahasa di Afrika, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara termasuk Indonesia pastinya, Eropa Tengah, hingga ke benua Amerika, termasuk peradaban Maya, Aztec, dan Gunung Andes dengan sistem kuipunya yang unik itu. Tapi untuk kali ini, kita fokus dulu di wilayah Timur Tengah, alias Timur Dekat Kuno. Soalnya kalau dibahas semua sekaligus, nanti malah jadi kebanyakan dan nggak fokus. Yuri kita nikmat satu dulu. Seterusnya, newses. Gimana? Mau langsung lanjut bahas bagian selanjutnya, atau mau dikasih jeda narasi dulu buat closing segmen ini? Ya, soalnya kan karena durasi. Oke, sementara ini kita simpulkan dulu pokok pembahasan segmen ini ya. Setuju banget. Biar nggak terlalu panjang dan tetap enak diikutin. Nih, aku bantu buatin simpulan segmen ini dengan gaya ringan tapi tetap padat. Kesimpulan segmen. Oke guys, jadi di segmen kali ini kita udah ngebahas banyak hal seputar sejarah awal bahasa dan tulisan di wilayah Timur Dekat Kuno, yang sekarang dikenal sebagai Timur Tengah. Kita udah lihat bagaimana tulisan pertama kali muncul di Mesopotamia lewat tulisan paku, lalu berkembang ke hieroglif Mesir, alfabet Fenisia, sampai ke Ibrani kuno, Aram dan bahasa Arab yang semuanya punya akar dari rumpun Semitik. Kita juga udah bahas sedikit tentang bagaimana sistem tulisan ini menyebar, berubah, dan bahkan memengaruhi tulisan-tulisan besar dunia lainnya, seperti Yunani, Latin, dan Syriak. Semua ini bukan cuma soal huruf dan simbol, tapi juga tentang bagaimana manusia berkomunikasi, mencatat sejarah, menyampaikan iman, dan mewariskan budaya dari generasi ke generasi. Nah, di segmen berikutnya nanti kita bakal lanjut eksplorasi ke wilayah lain. Tapi segini dulu untuk yang di Timur Tengah, supaya nggak kepanjangan tetap bisa dinikmati dengan santai. Kalau kamu mau, bisa aku tambahin penutupnya juga biar langsung nyambung ke outro atau segmen berikutnya. Wait session. Disclaimer dan penutup. Disclaimer dan penutup ya, serta donasi. Siap? Ini aku rangkum semuanya dalam satu bagian. Disclaimer, penutup,
dan informasi open donasi. Pakai gaya santai dan konsisten sama gaya kontenmu tadi. Disclaimer, konten ini dibuat murni untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama ya guys. Bukan untuk menyudutkan, menggantikan, atau mendiskreditkan keyakinan atau kepercayaan apapun. Kita hanya ingin melihat sejarah dan perkembangan bahasa serta tulisan dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi budaya, spiritualitas, maupun sejarah peradaban manusia. Kalau ada pendapat, ide, atau asumsi lain, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng dengan cara yang sehat, sopan, dan tetap beretika. Penutup. Nah, segitu dulu segmen kali ini yang membahas tentang sejarah bahasa dan tulisan di wilayah Timur Dekat Kuno, alias Timur Tengah. Seru banget ya kalau kita bisa ngelihat gimana peradaban manusia berkembang lewat komunikasi, simbol, huruf, sampai akhirnya jadi fondasi budaya dan iman yang masih hidup sampai hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan kelanjutan dari seri ini, karena kita bakal lanjut ke berbagai belahan dunia lainnya. Stay curious and keep learning ya guys! Open donasi, dukung terus pelayanan edukatif dan kreatif di channel Lunardi Solarius Ministry agar bisa terus berkarya dan membagikan wawasan bagi banyak orang. Rekening Bank, BCA, 12993, CIMB Niaga, 009 atau N, Samuel Agustiono Ioplek, Kopay, 02279, Ki at Matsuauru. Terima kasih atas dukungan kebaikan hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau versi audio atau teks visual untuk ditempel di video, tinggal bilang aja ya.